Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu untuk kita sama-sama melihat kembali kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi suluh dalam kehidupan kita. Inilah sesungguhnya kehidupan kita. Tanpa firman, apalah arti hidup ini? Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu karena kasih setiamu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kondisi boleh berubah, keadaan boleh berubah, tetapi kasih Tuhan sungguh kami alami tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami siapkan hati kami kembali untuk kami boleh diperkaya oleh sabda firman-Mu. Firman yang akan membawa kami kepada keberhasilan demi keberhasilan dalam hidup kami. Ini ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita langsung membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, demikian sabda firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita akan mendasari firman Tuhan malam hari ini dengan ayat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang sedang kita alami, himbauan terus didengungkan oleh pemerintah melalui media-media yang ada untuk kita terus menjaga kesehatan kita. Salah satunya adalah ayo berjemur. Menanggapi himbauan ini, saya secara pribadi berusaha untuk bisa mengikuti himbauan ini walaupun penuh dengan perjuangan. Bekerja dari rumah yang kita lakukan dalam beberapa kurun waktu, beberapa bulan ini sungguh sangat menyita pikiran kita. Tetapi saya tetap mencoba untuk mengikuti arahan himbauan dari pemerintah supaya saya bisa berjemur, dan tidak hanya sekedar berjemur. Saya kepingin satu kali berlari mengelilingi taman tidak jauh dari rumah di mana saya tinggal. Target yang ingin saya capai 5 kali putaran. Tetapi target tinggallah sebuah target. Pikiran saya terbawa kepada apakah saya bisa mencapai target itu. Memungkinkan enggak ya mengitari lapangan ini 5 kali dengan kecepatan lari yang kontinu, tidak perlu cepat-cepat tetapi kontinu. Hari pertama gagal, hari kedua gagal, 3 kali putaran udah ngos-ngosan. Hingga satu waktu dalam lari tersebut Tuhan mengalihkan mata saya untuk memandang di danau, karena tidak jauh dari taman di mana di kompleks saya tinggal ada danau. Sambil lari saya perhatikan danau itu. Di pinggir-pinggir danau ada beberapa orang yang sedang memancing. Mereka ada yang tertawa, mereka bercanda karena hasil pancingannya berhasil mendapatkan tangkapan ikan seperti yang diharapkan. Tetapi ada kalanya mereka tertawa geli karena yang didapat tidak seperti yang diharapkan. Dan tanpa saya sadari, ketika sambil berlari saya perhatikan itu, saya bisa mencapai target 5 kali putaran. Pengalaman ini mengingatkan saya secara pribadi akan sebuah perjalanan yang dialami oleh bangsa Israel, manakala mereka harus melintasi padang gurun. Ini adalah perjalanan yang cukup berat, sebab mereka harus menghadapi teriknya matahari ketika mereka berjalan siang hari.
dan mereka harus menghadapi dinginnya angin pada malam hari. Belum lagi mereka harus menghadapi keperkasaan bangsa-bangsa lain yang harus mereka hadapi. Tetapi oleh karena anugerah, oleh karena kekuatan Tuhan dilimpahkan kepada bangsa Israel, sehingga mereka tepat pada waktunya dapat melintasi padang gurun tersebut, masuk ke sebuah negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Negeri yang berlimpah dengan susu dan madu, negeri yang berlimpah dengan janji-janji Tuhan. Tentu ada hal yang menarik, ada pelajaran yang indah. Bagaimana bangsa Israel berhasil memasuki negeri perjanjian di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang mereka harus lewati. Rahasia kehidupan yang dapat kita pelajari di sini adalah yang pertama, kenikmatan kuasa penyertaan Tuhan. Kita tahu bahwa setiap pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Ini harus kita pahami, ini harus kita sadari, dan ini yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah perjalanan yang sulit yang harus kita lewati, sebagaimana tadi bangsa Israel harus lalui, ada kuasa penyertaan Tuhan, ada kenikmatan dalam setiap penyertaan Tuhan. Bila kita mengenang kembali pengalaman hidup kita, di mana kita bisa berhasil sampai dengan di titik sekarang ini, kita bisa berkata, glory, glory, glory. Dulu aku mengalami masa-masa yang sulit, tetapi kalau bisa sampai di titik sekarang ini, inilah kenikmatan kuasa penyertaan Tuhan. Kita tetap bisa bersyukur di tengah-tengah kesulitan yang pernah kita alami. Sebab sebagaimana janji Tuhan, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Rahasia kehidupan yang berikutnya adalah kekuatan kita berjalan setiap hari bersama Yesus menjadi barometer kekuatan kita menghadapi kehidupan ini. Kekuatan kita berjalan setiap hari, catat, bersama Yesus, itu menjadi barometer kekuatan kita menghadapi kehidupan ini. Kita tidak berjalan seorang diri. Kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi ada kuasa penyertaan Kristus yang menyertai kita. Sebuah kuasa yang besar, sebuah kuasa yang luar biasa. Ini yang harus kita jadikan sebagai barometer di dalam kita juga menjalankan hari-hari kita. Kita berjalan bersama-sama dengan Kristus. Kita tidak berjalan seorang diri. Kita tidak berjalan dengan apa yang kita miliki, melainkan kita berjalan bersama-sama dengan Kristus, Sang Sumber kekuatan. Dan rahasia kehidupan yang berikutnya yang dapat kita pelajari, kita boleh belajar dari keberhasilan pahlawan-pahlawan iman seperti yang ditunjukkan dalam Kitab Ibrani pasal yang ke-11. Silahkan Bapak Ibu, saudara-saudari membuka Alkitab ini di rumah masing-masing. Baca setiap ayat demi ayat. Bagaimana kita akan melihat pengalaman-pengalaman iman yang ditunjukkan oleh para pahlawan-pahlawan iman ini. Kekuatan Tuhan adalah jaminan kemenangan mereka. Dan biarlah ini yang menjadi pedoman hidup kita. Untuk itu, saya ingin mengajak kita semua, ayo jadilah berani. Jangan takut menghadapi hidup ini. Jangan cemas dengan hari depan kita. Jangan khawatir dengan apa yang akan kita makan, minum, dan kita pakai. Tetap jadilah berani.
yang mengaum di luar sana mungkin terlalu menakutkan. Goliat di hadapan kita mungkin sukar untuk kita kalahkan. Bahkan laut merah yang terbentang di sekeliling kita sulit untuk kita seberangi. Tetapi ada satu hal, bersama Tuhan kita mampu melewati. Bersama Tuhan kita mampu mengatasi persoalan hidup kita. Bersama Tuhan singa-singa itu akan berhasil kita kalahkan. Goliat, persoalan-persoalan yang besar di depan kita sanggup kita taklukkan. Bahkan laut merah yang terbentang luas sanggup kita seberangi oleh karena pertolongan Tuhan. Untuk itu tetap jadilah berani menghadapi tantangan hidup ini oleh karena penyertaan Allah dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu Engkau mengajak kami kembali untuk kami berani menghadapi hari depan kami. Kami tidak tahu hari esok kami. Kami tidak tahu apa yang akan menimpa hidup kami. Tetapi satu hal, kekuatan Allah berjalan bersama dengan kami. Itulah yang akan memampukan kami mengarungi kerasnya kehidupan ini. Turunkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Turunkan berkat-Mu bagi kami yang mengalami pengharapan. Turunkan berkat-Mu bagi kami Tuhan yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Kami berani sebab ada tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menopang setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.